Apakah dalam waktu 27 hari ini kita bisa melakukan, kalau memang itu mau dijadikan yang sengaja diutangkan, karena sampai sekarang saya tidak mau berbahasa utang, sengaja diutangkan kalau musuhnya keuangan situ. Dalam prinsip itu apa bisa dilakukan kalau sesuai pengalamannya? Kita berdialog ini. Baik, terima kasih. Saya kira apabila coba yang dimasukkan data ke keuangan itu kan perubahan menggauli perubahan itu kan namanya parsial. Sebenarnya di istilah keuangan itu ada istilah parsial, perubahan menggauli perubahan. Ini yang kita ini perubahan terhubung bukan perubahan perda. Jadi ini yang kita tangani oleh Bapak Bupati. Jadi kalau data lengkap semua masing-masing perlu dimasukkan, kemudian direkap oleh keuangan, sudah masuk di aplikasi SPD. Karena tentunya dalam pembayaran kita menggunakan juga aplikasi SPD, ya. Termasuk kami juga ASN itu belum ada yang dibayar gaji terkendali dengan aplikasi. Termasuk juga anggota dan pimpinan BPD karena itu dibayar gajinya sampai posisi hari ini. Karena terjadi dengan aplikasi. Mudah-mudahan aplikasi BPS ini bisa cepat sehingga proses pasar itu bisa dilakukan cepat. Cepatnya berapa hari? Dan itu ini yang perlu datang Kebakaran tugasnya mempercepat memanggil OPD. Ini bukan lagi cepat, tapi percepatan. Lagi kan Pak Tadi, karena ini tidak ada yang tidur itu Pak Tadi. Dikebus sebutukan-tukan yang dengan silakan yang semenang dan lain. Percepatan Pak Tadi kalau bisa ya, seandainya bisa kita dapat dengan seluruh anggota DPR dengan masyarakat seluruh OPD. Rapat gabungan Pak Tadi. Rapat gabungan komisi dengan rapat gabungan dengan seluruh OPD. Kita lihat itu bagaimana kerjanya. Kira-kira dari Pak Sepa yang menentukan ini. Ya, kapan bisa ada jadwal? Kalau saya besok bisa. Karena setiap waktu saya itu ada terus waktu kalau untuk rakyat, apalagi untuk DPR. Saya tidak ada DPR kalau DPR. Oke. Tapi pemirsa kita sudah mendengar tadi sesuai pengalaman ini. Yang dibedakan dengan perubahan yang sudah beda dengan perubahan yang bisa ada kewenangannya bagi di sini bisa ada dalam wilayah. Saya meminta ini. Kalau mulai di tanggal 15 kami mengganti SPB itu dan memasukkan mampu atau tidak 15 Januari ini 2024 ini mampu tidak itu pemirsa? Dikasih mampu Pak Rumah. Jangan ditanya, dikasih mampu kalau ditanya ya tentu dana adalah dengan penuh kesehatan sertanya mampu atau tidak tanggal 15 Januari ini. Yang bikin SPB itu di perangkat daerah Pak. Betul. Jadi ini makanya makanya itu proses menuju ke situ itu yang sebenarnya melakukan ini. Tidak, begini, ini perlu ketemu lagi, perlu ketemu. Maksud saya begini, pemirsa. Di tanggal 15 Januari ini, saya sudah boleh memasukkan SPM dengan DPA yang disediakan parsial itu. Tanggal 15 kita mulai. Saya maksimalkan. Dan maksudnya mampu tidak bisa tidak. Itu saja, jangan kita bermasalah. Tidak ada yang boleh berinformasi di sini menjawab atau DPR. Kita bukan eksekutif itu tidak boleh seperti itu. Insya Allah saya mau. Terima kasih banyak pemirsa. Inilah kenyataan bisa begini. Kita panggil DPD-nya dulu. Sebab ada DPD-nya mandas dan mati juga bukan kalau main DPD-nya. Ya, kita panggil DPD-nya Pak Dadi. Oke? Ya. Ada masalah? Selesai. Belum permasalahan selesai, kita kira sudah selesai belum? Masih ada. Supaya hari ini jangan terulang, saya mau ditutup pada tahun 2024 nanti 31 Desember nanti ini jangan ada kejadian seperti ini lagi. Ini secara kelembagaan, tapi benar-benar pemirsa masih di situ. 31 Desember 2024 jangan ada lagi hal seperti ini terjadi. Menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagus, poin. Oke, siap. Mengalah, ada lagi saya minta ini. Panggil manajemen bank Sulsel yang biasa mempersulit pembayaran kontraktor. Ketika sudah mencairkan ceknya, dia yang mengatur berapa besar dana harus ditarik. Tidak ada dalam PDI itu, peraturan Bank Indonesia. Panggil ke kepala bank Sulsel. Kalau ini sudah terbayar, suruh siapkan uang tunai. Karena kalau tidak, saya lagi yang akan sana. Jadi sebelum terjadi itu saya minta memang. Jadi begini, jauh sebelum dibikin kapal itu sudah saya pikirkan. Macam itu keuangan apa nih? Dipikirin ini.
Andi masih hidup. Kemarin sampai pembantu seluruh perbankan, termasuk bicarakan pembayaran daripada kontraktor, termasuk ini CSR. Kemarin tapi hari ini ada rapat bagus, tidak bisa mendahului rapat komisi daripada rapat bagus. Siapa panggil Dewan? Sudah mau diundang Pak Dirman. Insya Allah berikan masukan apa yang saya sampaikan. Ya, saya tidak punya beban. Masih ada lagi bagaimana konsultan hukum dari aliansi, siapa tahu ada yang mau disampaikan Pak Muhammad, karena kami di sini sudah membawa konsultan hukum. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya dan sangat luar biasa. Saya bersingkat waktu. Saya mau katakan yang terhormat semuanya. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Alhamdulillah sudah ada titik temu. Pemirsa sudah berjanji dan janjinya insya Allah akan ditunaikan, dan ini digaransi oleh 3 anggota DPR kita di pemerintah dengan pengalaman. Jadi saksi semua. Jadi untuk kedatangan kami di sini sangat kami dilandasi oleh undang-undang dan dasar yang jelas, dan kami tidak ditahu. Tentu dalam pergerakan ini pergerakan aturan. Saya sebagai konsultan hukum yang dipercayakan oleh teman-teman kontraktor, tentu saya mengambil langkah-langkah hukum. Dan penegak hukum jangan seperti kalian. Kalau Anda menyaksikan hari ini ada seseorang yang berjanji dan tidak menunaikan janjinya, maka lawan saya adalah penegak hukum di Polres Bogor. Anda harus proses, karena kalau Anda tidak proses, maka saya minta kepada Propam Polda proses semua Polres yang ada di Bogor. Daripada dia menjadi penegak hukum tidak becus, tidak ada artinya, menyusahkan semua rakyat. Saya tidak takut sama dia. Sampaikan kepada mereka. Selalu berhura-hura, ada pergantian dopol dan minta uang, diberikan songkok recap 70 juta. Uang dari mana itu? Brengsek. Menyusahkan rakyat, menyusahkan OPD. OPD mau ambil uang dari mana kalau dia tidak merampok? Itu uang semua yang kita cari. Kemana uang? Anda membelanjakan uang yang tidak ada artinya. Beli Alfa, Fortuner, apa dan brengsek semua. Itu yang menyebabkan sehingga kondisi membelanjakan uang yang tidak ada gunanya. Akhirnya para buku dengan bukan semua kelaparan dan tidak ada yang merasakan laparnya. Jadi penyampaian saya serahkan ini untuk ditandatangani sebagai kesepakatan. Saya berikan tenggang waktu kepada pemerintah daerah Kota Bone dan kepada DPR 3 kali 24 jam harus memanggil OPD untuk kita rapat khusus yang menghadirkan OPD. Saya bacakan ya. Langsung ke tuntutan karena dasar hukumnya sangat jelas dan sudah dibacakan semua tadi. Kami mendesak kepada perwakilan rakyat daerah Kota Bone wajib hukumnya mendesak pemerintah daerah Kota Bone agar menyiapkan dana setiap pekerjaan fisik yang sudah dikontrakkan antara pemerintah daerah Kota Bone dengan pihak rekanan atau kontraktor, wajib hukumnya disiapkan dananya. Itu yang sudah berkontrak harus siap dananya. Jangan kontrak baru tidak ada dananya. Itu penipuan, Pak. Saya tuntut Anda, saya laporkan Anda penipuan. Melakukan kontrak baru tidak ada uangnya. Ya. Poin kedua, kami mendesak kepada perwakilan rakyat daerah Kota Bone wajib hukumnya mendesak pemerintah daerah Kota Bone agar membayarkan utangnya segera kepada pihak rekanan dan hal ini tidak ada alasan hukum untuk tidak dibayarkan. Poin ketiga, kami mendesak kepada perwakilan rakyat daerah Kota Bone wajib hukumnya melakukan rapat khusus dengan pemerintah daerah Kota Bone dengan memanggil OPD dan melibatkan asosiasi kontraktor Kota Bone untuk membahas permasalahan ini. Bahwa kami memberikan waktu 3 kali 20. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.